Bab 3717, Pembohong Besar. Bisakah kamu benar-benar membawaku ke istana Guanghan? Chen Ping memandang janggut itu, matanya penuh ketidakpercayaan. Tentu saja, saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya, dan saya akrab dengan jalan ke istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku kenal dengan seorang tetua istana Guanghan. Jika kamu memberimu banyak koin roh, aku akan membawamu ke gerbang dalam tanpa masalah. Goethe mengelus janggutnya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu bawa aku ke gerbang dalam, yang terbaik adalah bertemu dengan penguasa istana Guanghan. Setelah berbicara, Chen Ping langsung mengeluarkan lebih dari selusin koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke janggut. Koin roh emas ungu. Goethe melihat koin roh emas ungu di tangannya, dan tertegun sejenak. Butuh waktu lama untuk sadar, dan mata yang menatap Chen Ping langsung menjadi sangat tersanjung. Dia tidak berharap Chen Ping menjadi orang kaya, dan begitu dia bergerak, dia akan memiliki lebih dari selusin koin roh emas ungu. Rekan Taois, jangan khawatir, saya sudah di sini seumur hidup, dan saya pasti akan mengirim Anda ke istana Guanghan. Goethe buru-buru memasukkan koin roh emas ungu ke dalam sakunya, dan hendak pergi bersama Chen Ping. Shen Jizi, sudah berapa kali kamu diperingatkan untuk menipu di sini? Tepat ketika Shen Jizi hendak pergi bersama Chen Ping, tiba-tiba teriakan centil terdengar. Saya melihat seorang kultivator wanita mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang datang dengan cepat, memelototi mesin ilahi. Ketika Shen Jizi melihat wanita itu, dia tiba-tiba terlihat sangat malu. Gadis biru, aku tidak berbohong, jangan memuntahkan darah. Shen Jizi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, HMPH, aku sudah lama menatapmu, kamu telah menipu orang sepanjang hari dengan menggunakan istana Guanghan kami, jangan kira aku tidak tahu. Gadis biru itu mendengus dingin, lalu menatap Chen Ping dan berkata, rekan Taois ini, saya istana Guanghan ini. Orang yang bertanggung jawab atas resepsi, nama saya Lan Yingying, apakah orang ini memberitahu Anda bahwa dia dapat membawa Anda ke istana Guanghan kami, dan dia juga dapat membawa Anda masuk dan membiarkan Anda membelanjakan uang? Chen Ping mengangguk, lalu melihat ke mesin dewa, dengan sedikit amarah di matanya, ternyata orang ini pembohong. Kamu tidak boleh tertipu, jika kamu ingin pergi ke istana Guanghan kami, kamu hanya dapat mendaftar di resepsi, dan kemudian kami akan memimpinmu. Jika Anda gegabah naik gunung tanpa izin, Anda tidak akan dapat menemukan lokasi istana Guanghan kami sama sekali, tetapi Anda akan mendapat masalah, lingkungan di sini buruk, dan ada monster di mana-mana. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke istana Guanghan, silakan antre dan daftar. Setelah Lan Yingying selesai berbicara, setelah melirik Chen Ping, dia segera melanjutkan, namun, kekuatan tingkat 3 alam kesengsaraan Anda, kali ini saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Guanghan kami, kekuatan para biksu yang kami daftarkan kali ini harus di atas alam kesengsaraan kelas 5. Bagaimanapun, kali ini, para sahabat Tao yang dicari oleh para suster dari sekte luar akan memasuki wilayah kutub bersama-sama, jika kultivasinya terlalu rendah, itu hanya akan dikirim ke kematian dengan. Mendengar kata-kata Lan Yingying ini, Chen Ping benar-benar sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa istana Guanghan ini benar-benar sedikit berbeda. Temukan pendamping Tao untuk murid luar di istana Anda, dan ada juga persyaratan alam. Di mana ini mencari pasangan Tao, jelas bahwa dia mencari bos yang dirugikan, dan mencari seseorang yang telah berkontribusi pada istana Guanghan dengan. Chen Ping hendak membuka mulutnya untuk bertanya pada Lan Yingying ini, kepala istana Guanghan tidak ada di istana. Chen Ping ingin menjalin hubungan untuk melihat apakah dia bisa memasuki istana Guanghan. Tetapi sebelum Chen Ping dapat berbicara, ada keributan di kerumunan yang mengantri. Siapa Anda? Kami sudah lama mengantre, bagaimana Anda memotong garis? Ada apa?
Apakah kamu tidak peduli dengan istana Guanghan? Lao Zu mengantri lama, tidak ada yang bisa memotong garis. Seseorang dalam antrian berteriak tidak puas. Lan Yingying mengerutkan kening, wajahnya menjadi sulit untuk dilihat, sepertinya sering ada hal-hal yang mengantre di sini. Bab 3718 terkait. Suer, apa yang terjadi, mengapa ada antrian? Lan Yingying memandang seorang kultivator wanita tidak jauh dan bertanya dengan tajam. Saudari Lan, orang ini ada hubungannya dengan penatuamu. Biarawati itu buru-buru datang dan berkata. Lan Yingying memiliki wajah dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang, bukankah aku mengatakannya? Apa bedanya? Kamu harus mengikuti aturan. Apakah kamu lupa aturan istana Guanghan kami? Saudari Lan, saya. Biarawati itu menundukkan kepalanya, terlihat sedikit sedih. Apakah saya akan mengikuti aturan juga? Seorang kultivator pria berpakaian putih berjalan menuju Lan Yingying, dengan sedikit main-main di wajahnya. Ketika Chen Ping melihat kultivator pria ini, dia langsung tercengang, bukankah ini Mu Kui yang dilepaskan oleh penatua Nasya? Kapan orang ini datang ke Southern City? Mungkinkah dia juga akan pergi ke istana Guanghan? Setelah Lan Yingying melihat Mu Kui, dia juga sedikit mengernyit, Mu Gongzi, sekarang perilaku kamu telah menyebabkan ketidakpuasan di antara yang lain, kami tidak dapat melakukan apapun. Jelas, nada suara Lan Yingying telah banyak melunak, dan sepertinya dia juga mengenal Mu Kui. Mu Kui memandang Lan Yingying, matanya penuh cahaya, dan sudut mulutnya terangkat. Apa maksudmu, kamu ingin aku berbaris? Lumayan. Lan Yingying mengangguk. Bagaimana jika saya tidak mengantre? Mu Kui tampaknya memprovokasi Lan Yingying. Maka tidak ada cara untuk mendaftarkanmu. Meskipun nada suara Lan Yingying tenang, dia sangat tegas. Jangan daftarkan saya. Mu Kui mendengus dingin, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Buka matamu yang besar dan lihat. Macam apa ini? Aku melihat Mu Kui mengeluarkan token dan mengocoknya di depan Lan Yingying. Ini adalah token istana Guanghan. Melihat token itu, Lan Yingying berhenti berbicara. Ini adalah tanda yang diberikan penatuamu dari istana Guanghan Anda secara pribadi kepada saya, apalagi yang berani Anda katakan. Biar ku beritahu, jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah murid sekte dalam istana Guanghan, Lao Zu sudah bermain denganmu. Saya secara pribadi diberitahu untuk datang oleh bibi saya untuk memberi saya pengalaman hebat. Kalau tidak saya tidak ingin datang ke tempat di mana burung tidak. Setelah Mu Kui selesai berbicara, dia menyimpan token dan berjalan langsung menuju ruang resepsi, tidak ada antrian sama sekali. Mu Kui tidak mengetahui tentang keberadaan Chen Ping sampai dia pergi, Chen Ping mengubah penampilannya dan menahan napas, jika Mu Kui tidak sengaja menyelidiki, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Lan Yingying menatap punggung Mu Kui. Wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan pembudidaya wanita membuka matanya dengan marah dan berkata, Saudari Lan, Mu Kui ini terlalu berlebihan, mengandalkan hubungannya dengan penatuamu, dia berani berbicara denganmu seperti ini, dan orang ini bergantung pada identitas putra dan saudara laki-laki dari keluargamu, dan Huo memiliki beberapa saudara perempuan luar kita. Apalagi yang dia katakan tentang harmoni yin dan yang, penanaman ganda es dan api, yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, sehingga banyak saudara perempuan luar kita telah ditipu olehnya, dan mereka berebut untuk dengannya. Suer, diam. Lan Yingying tidak menunggu Suer selesai berbicara, dan buru-buru memelototinya. Bagaimanapun, ada Chen Ping dan mesin ajaib itu, beberapa hal buruk di istana Guanghan, tidak nyaman untuk mengatakannya. Lan Yingying pergi bersama Suer, tidak menatap Chen Ping. Di mata Lan Yingying, Chen Ping hanyalah seorang biksu kecil dari alam kesengsaraan. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Melihat ini, Shen Jizi juga berbalik dan bersiap untuk pergi. Rekan Taois, apakah Anda lupa satu hal?
Chen Ping melihat bahwa mesin ajaib itu benar-benar pergi, jadi dia berbicara. Apa yang saya lupakan? Shen Jizi berpura-pura bingung dan berkata, kamu lupa mengembalikan uangnya. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah mesin dewa. Uang apa? Saya tidak mengambil uang Anda, jangan memuntahkan darah, segera keluar dari saya, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Bagaimana? Uang yang dimasukkan mesin dewa ke sakunya bisa dikeluarkan. Terlebih lagi, Chen Ping hanyalah seorang kultivator kelas 3 di alam kesengsaraan, dan dia sendiri adalah seorang kultivator kelas 5 di alam kesengsaraan. Chen Ping tidak punya teman, hanya dia, dan dewa akan merampoknya. Bab 3719, jangan lakukan itu. Apakah kamu berencana untuk merampoknya? Chen Ping tersenyum dingin. Ya, aku akan merampokmu, apa yang bisa kamu lakukan? Sudah kubilang, uang adalah sesuatu di luar tubuh, hati-hati kehilangan nyawamu karena uang. Jika kamu kehilangan nyawamu, maka itu. Sebelum Shen Jizi selesai berbicara, dia menemukan bahwa Chen Ping telah pergi. Segera setelah itu, bayangan hitam melintas di depannya, dan Shen Jizi hanya merasa napasnya tersendat, dan dia sedikit kehabisan napas. Saya melihat bahwa Chen Ping telah tiba di depannya, mencubit leher mesin dewa dengan satu tangan. Mata Shen Jizi terbuka lebar, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia juga seorang biksu kelas 5 dari alam kesengsaraan, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia dikendalikan oleh Chen Ping, seorang biksu kelas 3 dari alam kesengsaraan. Tidak ada yang berani merampok uang saya. Mata Chen Ping dingin, dan ada nafas yang terus mengalir dari tangannya. Seluruh orang Shen Jizi ditekan oleh napas ini, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia merasa bahwa jiwa ilahi di tubuhnya tidak terkelupas sedikit pun. Shen Ji panik, dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dalam satu gerakan menjadi biksu biasa? Menyesal. Shen Jizi menyesal meninggal, dan keringat dingin di dahinya terus menetes. Rekan Taois ini penyayang, saya tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar tahu jalan istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Aku bisa membawamu ke istana Guanghan dan mengembalikan semua uangmu kepadamu. Saya berharap teman-teman Taois akan mengangkat tangan mulia mereka dan menyelamatkan saya nyawa seekor anjing. Saya memiliki orang tua berusia ratusan tahun dan anak-anak berusia puluhan tahun, dan mereka semua mengandalkan saya untuk mendukung mereka sendirian. Kata Shen Jizi, dan benar-benar menangis. Chen Ping tidak ingin membunuhnya, untuk selusin koin roh emas ungu, itu tidak sepadan. Apakah kamu benar-benar tahu jalan ke istana Guanghan? Chen Ping bertanya. Karena tidak ada cara untuk mendaftar di resepsi, Chen Ping hanya bisa pergi ke istana Guanghan sendirian. Jika seseorang memimpin, itu yang terbaik. Sungguh, jika aku berbohong, langit menghantam 5 guntur, biarkan kesengsaraan guntur membunuhku, dan aku tidak akan pernah terlahir kembali. Shen Jizi buru-buru bersumpah. Melihat ini, Chen Ping melepaskan mesin ajaib itu. Shen Jizi tersentak, merasa seperti dia akan hidup selama sisa hidupnya. Aku akan membayarmu kembali dulu, lalu aku akan membawamu ke. Dengan itu, Shen Jizi pergi untuk mengambil uangnya. Tidak perlu, jika kamu membawaku ke istana Guanghan, uang itu akan menjadi pengeluaranmu. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Ketika Shen Jizi mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, rekan Taois, saya pasti akan membawa Anda ke istana Guanghan, dan itu akan cepat dan aman. Shen Jizi membawa Chen Ping dan meninggalkan kota Nandu, dan kemudian tiba di kaki gunung iblis surgawi, di mana semuanya tertutup salju, dan tidak ada akhir yang terlihat. Shen Jizi tidak membawa Chen Ping ke atas gunung, tetapi terus berjalan ke selatan di sepanjang kaki gunung. Chen Ping sedikit terkejut,
Istana Guanghan ada di gunung, tetapi dewa ini tidak membawanya ke atas gunung. Shen Jizi juga melihat keraguan Chen Ping, jadi dia menjelaskan, rekan Taois, saya memiliki jalan rahasia saya sendiri, saya bisa pergi ke Istana Guanghan, tetapi saya hanya bisa pergi ke gerbang luar. Jika Anda ingin memasuki gerbang luar, Anda harus menemukan jalan Anda sendiri. Saya tidak perlu khawatir memasuki gerbang luar, apalagi melihat kepala istana-istana Guanghan, itu semua membuat saya. Shen Jizi mengatakannya dengan jujur, dia tahu betapa kuatnya Chen Ping, di mana dia berani menyembunyikan Chen Ping. Tidak apa-apa, bawa saja aku ke istana Guanghan. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Selama Anda menemukan istana Guanghan, menemukan cara untuk bertemu dengan kepala istana, dan mendapatkan batu iblis surgawi, Anda akan baik-baik saja. Chen Ping tidak ingin tinggal di istana Guanghan untuk waktu yang lama, dan dia tidak ingin merepotkan Namu Kui, lagi pula, identitasnya tidak cocok untuk tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Jika identitasnya terungkap, itu akan sangat merepotkan di masa depan. Perintah pembunuhan aliansi iblis memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi Chen Ping. Suatu hari, Lao Zu pasti akan menghancurkan aliansi iblis. Chen Ping berpikir dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk menghancurkan aliansi iblis.